Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Al-Quran Surat An-Najl ayat 48. Di sebuah hutan yang rindang, tumbuh berbagai jenis pohon dengan buah-buahan yang manis dan ranum, sehingga banyak binatang yang senang tinggal di sana. Rusa, gajah, beruang, hingga aneka serangga hidup dengan harmonis. Pada suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, yaitu si ulat kecil. Banyak binatang yang tidak menyukainya karena wajahnya yang buruk. Banyak pula tanaman yang tidak suka dengannya karena ia dikenal sangat rakus ketika memakan daun-daunan. Oleh sebab itu, si ulat kecil harus hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Wahai pohon apel, bolehkah aku tinggal di dahanmu yang kuat? Tidak boleh, makanmu banyak dan kamu tidak memberikan manfaat apa-apa bagiku. Nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu, pohon apel. Tidak, pergi sana. Aku takut tidak akan berbuah jika kau menempel di dahanku. Dengan sedih, si ulat kecil mencari pohon lain untuk ditinggali. Namun, pohon-pohon di hutan tersebut menolaknya. Si ulat kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya kepada pohon-pohon sepanjang jalan, hingga tibalah ia di tepi hutan. Si ulat kecil menangis. Bagaimana ia bisa makan jika tidak ada pohon yang bersedia ditinggalinya? Ia kemudian teringat pesan ibunya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah Al-Mu'in, karena hanya Allah yang dapat memberikan rezeki bagi semua makhluknya di bumi. Allah yang murni, berilah aku rezeki berupa daun-daunan agar aku bisa makan, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Bunga matahari yang tumbuh di tepi hutan tersentuh mendengar doa si ulat kecil. Ia ingin membantu walaupun bukan pohon yang besar, namun ia dapat memberikan makanan dan tempat tinggal bagi si ulat kecil. Hai ulat kecil, jangan bersedih. Kau bisa tinggal di batangku sederhana dan memakan daun-daunku. Siapa itu? Aku bunga matahari. Walau batangku tak sebesar pohon apel dan juga tak memiliki buah, namun aku bisa memberikan daun-daunku untukmu. Apakah kau yakin ada pohon-pohon lain? Makanku banyak. Tidak perlu khawatir, apalah arti beberapa lembar daun dibandingkan bersama seorang sahabat setia yang selalu menemani. Si ulat kecil sangat senang. Ia bukan hanya menemukan tempat bernaung dan makanan, ia juga memiliki sahabat baru. Allah telah mengabulkan doanya. Ia sangat bersyukur kepada Allah. Sejak saat itu, si ulat kecil menghabiskan waktunya bersama bunga matahari yang baik hati. Mereka bercerita, bermain, dan tertawa bersama. Namun pada suatu hari, Wahai sahabatku, hari ini adalah hari terakhir kita bisa bermain bersama. Emang kenapa ulat kecil? Mulai besok
mendoakanmu. Terima kasih atas segala kebaikanmu selama ini. Sampai berjumpa lagi, sahabatku. Si ulat kecil membungkus dirinya dalam kepompong. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan, juga menjaganya dari tiupan angin kencang. Sampai akhirnya kepompong itu terbuka dan keluarlah seekor binatang yang memiliki sayap yang sangat cantik. Siapakah dirimu? Kenapa bukan sahabatku? Si ulat kecil yang keluar dari pompong itu. Akulah si ulat kecil, sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang aku bisa membantu menyerbukanmu dan bunga-bunga lain. Mendengar penjelasan kupu-kupu, bunga matahari sangat gembira. Ternyata Allah menganugerahkan kemampuan istimewanya kepada ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu. Bunga matahari percaya bahwa Allah Al-Mughni menciptakan semua makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membantu sesama yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong-menolong.